Haleluya, glory. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita dengan senang hati dan sukacita pada waktu yang indah ini untuk menyembah Tuhan lewat lagu pujian yang indah bagi kemuliaannya, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan adalah makanan jiwa kita yang sedang kita nikmati pada waktu yang indah ini, karena Tuhan selalu menghidangkan makanan tepat pada waktunya, tepat pada musimnya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa dia adalah roti kehidupan yang sedang kita makan dan kita nikmati untuk memberikan selalu semangat kepada hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita pikirkan selalu bisa kita serahkan kepada Tuhan di setiap saat, sehingga apapun yang kita rencanakan semua dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa semua pekerjaan mempelai wanita Kristus di akhir zaman, pekerjaan orang percaya, semuanya pasti atas kehendak Allah dan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada sesuatu yang berlangsung di dalam hidup kita ini kecuali kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi Tuhan mengizinkan, dan Tuhan segala sesuatu yang memberikan aturan kepada pola cara hidup kita, dan supaya kita selalu bekerja di setiap saat dan melakukan kehendaknya. Haleluya. Supaya benar-benar kita terbangun di atas fondasi yang adalah batu karang yang teguh, di mana dunia ini tidak akan bisa menggoncangkan dan menghancurkan, tetapi bangunan tersebut selalu kokoh dan kuat sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Glory. Dan kita sudah membahas tentang zaman gereja, yaitu zaman pertama Efesus, dan kita akan masih membahas hal tersebut supaya kita benar-benar mengerti. Dan kita tahu bahwa pondasi adalah jemaat mula-mula yang dibawakan oleh Yesus Kristus, di mana pencurahan roh ya berlangsung di sana bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan dimulai pertama zaman gereja Efesus, karena kita tahu bahwa cara bekerjanya Allah selalu sesuai dengan prinsip dan programnya dari Efesus sampai Laodikia, dan selalu berjalan bagaimana matahari terbit dari timur sampai ke barat, dan sampai pada kesudahannya di mana terang kembali lagi dari timur. Dan demikian juga orang-orang percaya dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia sebelum Yesus Kristus datang dan akan kembali pada hari kedatangan Kristus yang kedua, tampil seperti matahari terbit dari timur kembali. Sama halnya seperti di mana Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari ketiga, matahari terbit kembali, bersinar kembali untuk menyejukkan hati orang-orang, dan di mana ciptanya Allah pun semua bersukacita pada hari kebangkitannya. Haleluya. Semuanya tidak ada yang tertinggal. Semuanya akan dia selesaikan sesuai dengan firman Tuhan, dan semua akan digenapkan sesuai dengan firman Tuhan. Baik, mari kita langsung saja karena waktu sudah telat sedikit. Kita buka Alkitab kita dari Wahyu 2 ayat 4. Dan kita sudah membaca minggu kemarin Wahyu 2 ayat 1, 3 ya. Wahyu 2 ayat 1, 2 dan 3. Jadi sekarang kita ayat 4. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau
karena engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saya ulangi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Inilah keluhan Allah pada jemaat tersebut. Dan nanti kita baca selanjutnya. Dan kita tahu bahwa untuk memahami hal ini, bahwa Roh Kudus sedang berbicara hanya kepada orang-orang, berbicara hanya kepada orang-orang kudus yang mula-mula yang ada di Efesus saja. Jadi pesan ini adalah untuk seluruh zaman tersebut. Bukan sedang berbicara hanya kepada orang-orang kudus saja di jemaat mula-mula atau di Efesus, Jadi pesan ini adalah untuk seluruh zaman tersebut yang berlangsung sekitar tahun 120. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang telah kami bacakan adalah makanan jiwa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu akan mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Berkati setiap kepala dan telinga Tuhan menjadi telinga seorang murid yang baik. Kami serahkan Tuhan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau mengatur segala hidup kami Tuhan, dan menuntun kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sebagaimana zaman ini Tuhan kami tahu bahwa dunia ini sudah semakin buruk Tuhan dan semakin najis Tuhan. Tetapi semuanya ini akan berlalu, laut pun tidak ada, langit pun tidak ada Tuhan. Dan hanya kekekalan yang pasti yang ada Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru yang turun dari surga Tuhan bagi tempat orang-orang percaya yang Kau pilih sebelum dasar dunia ada Tuhan. Biarlah Kau mengasihi kami Tuhan dan memberkati kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan tambahkan kepada kami Tuhan pengetahuan akan firman-Mu dan hikmat Tuhan daripada surgawi, supaya kami Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menunjukkan jalan bagi kami, pintu itu sendiri Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan makanan pada musimnya, makan rohani pada musimnya di zaman ini Tuhan. Sehingga mata kami Tuhan seperti mata Raja Wali, karena Engkau memberikan kepada kami Tuhan benar mata Raja Wali di zaman ini untuk sanggup melihat Tuhan zaman apa yang sedang kami hidupi di zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang Engkau sudah membukakan meterai dan ketujuh sakakala Tuhan, ketujuh Tuhan zaman gereja kami dapat mengerti, supaya kami Tuhan benar-benar tahu dengan sempurna Tuhan. Karena Engkau Tuhan tidak pernah menyembunyikan bagi orang-orang kudus-Mu, bagi orang-orang percaya Tuhan di setiap zamannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau membuka jalan bagi setiap orang percaya. Sebagaimana zaman Nuh Tuhan, Engkau Tuhan membuat sebuah bahtera Tuhan bagi orang-orang-Mu Tuhan di zaman itu, untuk supaya mereka selamat daripada air bah. Dan juga demikian juga Tuhan di zaman Musa, Engkau memberikan tongkat Tuhan untuk membelah laut, dan supaya mereka luput daripada tangan si Firaun itu Tuhan, dari Mesir, tanah perbudakan tersebut, sehingga mereka Tuhan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Kau sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, tiada mustahil bagi Tuhan. Bila ada Tuhan saudara-saudara kami yang sama dengan kami yang memiliki sakit penyakit, bila Kau menyembuhkan Tuhan. Bila ada yang lemah, bila Kau menguatkan. Dan berikan Tuhan kepada kami Tuhan kekuatan untuk menjalani hidup kami sementara waktu ini Tuhan. Sampai pada hari Tuhan di mana kedatangan-Mu, kami bersiap-siap Tuhan sebagai mempelai wanita-Mu untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula.
Kenapa dikatakan meninggalkan kasihmu yang mula-mula? Karena memang kasih yang mula-mula tersebut sudah hilang. Dan tidak ada lagi tinggal sedikit pun. Dan pelita yang diberikan Allah dan utusan yang diberikan Allah pada zaman tersebut sudah berakhir. Sama seperti zamannya Nuh. Karena Bahtera tidak ada lagi, Nuh pun tidak ada lagi, maka Allah berkewajiban untuk membuat sebuah jalan untuk supaya orang-orang pilihannya, supaya orang-orang yang sudah ditentukannya selamat daripada ikatan setan. Haleluya. Itulah cara Allah untuk bekerja. Untuk supaya kasih yang ada di dalam Kristus tidak memudar dan tidak hilang daripada orang-orangnya. Kalau itu hilang, berarti Roh Kudus Allah sendiri tidak lagi bekerja sampai zaman ini. Tetapi itulah kasih Allah yang setia, yang tidak pernah padam. Sebagaimana terang Allah sendiri tidak pernah padam, sehingga terang itu selalu berjalan sampai pada hari kedatangannya. Bagaimana dengan orang-orang dan kasih itu benar-benar hilang daripada hidupnya manusia, dari pikiran manusia. Sehingga dibuat Allah seorang penyambung lidah Allah, seorang utusan, nabi atau rasul untuk menyambungkan, menyampaikan pesannya Allah untuk supaya umatnya tidak hilang daripada kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Jadi itu sebenarnya ya, supaya kita memahami, menyadari bahwa Roh bukan sedang berbicara hanya kepada orang-orang kudus yang mula-mula, ya, yang ada di Efesus saja. Tetapi pesan ini adalah untuk seluruh zaman tersebut yang berlangsung sekitar, seperti yang katakan tadi, 120. Dan kita tahu bahwa Efesus berdiri mulai tahun 53 sampai 170. Haleluya. Dan setelah itu berakhir, jemaah Efesus berakhir, tampillah zaman jemaah Smyrna. Tahun 170 sampai tahun 312. Dan utusan pada waktu itu, mediator pada waktu itu adalah Irenaeus. Sesuai dengan sejarah, itu tidak akan bisa dihilangkan. Itu tidak bisa didakwa. Itulah, dengan cara itulah Allah bekerja untuk supaya selalu mata rantai itu menyambung dan tidak akan pernah putus. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa setan sedang berusaha bekerja keras untuk memutus mata rantai tersebut, untuk supaya kasih yang mula-mula itu hilang. Haleluya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah bisa hilang kasih yang ada di dalam diri Yesus Kristus? Itu tidak akan bisa hilang. Kalau memang kasih itu tidak bisa hilang, di mana Roh Kudus datang di Yerusalem kepada orang-orang kudusnya Allah, berarti orang-orang kudusnya Allah tidak akan ada lagi sampai saat ini. Kalau memang kasih itu hilang. Karena kasih itu ada di dalam diri orang-orang percaya. Haleluya. Glory. Jadi, ya, pesannya pada waktu itu adalah untuk semua ajaran, ya, dalam jangka waktu. Jadi sekarang ajaran terus berulang dengan sendirinya di dalam angkatan-angkatan, ya, Israel ketika melihat kebangunan rohani dengan satu sendirinya. Haleluya. Jadi dalam angkatan-angkatan Israel kita melihat, ya, kebangunan rohani dalam satu angkatan, dari angkatan yang satu kepada angkatan yang satu. Jadi kemudian melihat api itu memudar di angkatan yang berikutnya. Kasih itu yang dimaksudkan. Api itu memudar pada angkatan yang berikutnya. Di angkatan yang ketiga, ya, mungkin bara api itu sendiri bangkit lagi atau datang lagi.
Haleluya. Jadi selalu menyambung. Jadi tidak pernah sampai begitu lama padam. Dan kita tahu bahwa ketika Israel ada di Mesir, mereka diam di sana selama 400 tahun. Dan mereka tidak memiliki nabi. Sebelum Musa tampil untuk membawa mereka keluar dari sana. Haleluya. Tetapi apakah tiang api menjadi tidak ada? Tiang api tampil pada waktu Musa diutus Allah untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Jadi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat tersebut sebelum tampil seorang mediator atau seorang utusan pada zaman yang berikutnya. Tetapi sebelum mediator atau utusan tampil pada zaman yang berikutnya, karena kasih sudah makin dingin, kasih tidak ada lagi di dalam pikirannya manusia, ya, sehingga mulai hampir padam. Mulailah diselimuti gelap yang melanda gereja tersebut. Haleluya. Meliputi jemaat tersebut atau gereja tersebut. Jadi sehingga Allah mengutus utusannya di setiap jemaat atau zaman-zaman gereja tersebut. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebenarnya, ya, bara api itu sedikit berbicara, tetapi di angkatan yang keempat, barangkali sisa dari nyala api yang pertama sudah tidak terlihat lagi. Kemudian Allah menyalakan api itu lagi. Haleluya. Jadi Allah menyalakan api itulah lagi. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Karena dikatakan, aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bukan kasihmu yang semula, tetapi kasih yang mula-mula. Yang artikan bahwa itu adalah kasih mula-mula adalah berlangsung di zaman gereja mula-mula. Haleluya. Kenapa dikatakan karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula? Karena mereka menggantikan kasih Allah itu dengan doktrin buatan manusia. Sehingga gereja pun menjadi diorganisasikan, menjadi denominasi buatan manusia yang sudah menjauh dari firman Allah. Haleluya. Sudah menjauh dari firman Allah karena mereka mementingkan diri mereka sendiri, memikirkan apa yang dia pikirkan sendiri. Dan dia menuruti kehendaknya sendiri. Dan dia tidak bersandar kepada firman Allah, melainkan bersandar kepada pikirannya sendiri. Sehingga terang pada zaman tersebut sudah semakin tidak ada. Haleluya. Oleh karena pikiran manusia. Siapa yang membuat penguasa dunia? Hal yang sama seperti di zaman dulu. Penguasa dunia adalah keturunan daripada Kain. Apa yang dia lakukan? Apa yang dihasilkan? Siapakah keturunannya? Dan siapakah pewarisnya, pengikutnya sampai zaman ini? Kita tahu hanya fisik yang mati, tetapi spirit tetap hidup. Roh selalu bekerja non-stop 24 jam.
Kalau roh setan bekerja non-stop 24 jam, bagaimana dengan roh Kristus? Apakah bekerja non-stop 24 jam? Bagaimana kalau Kain bekerja non-stop 24 jam? Apakah Habil juga non-stop bekerja 24 jam? Kalau keturunan dari Kain bekerja non-stop 24 jam, keturunan daripada Set bekerja 20 jam atau 15 jam, apakah mungkin dia bisa mengalahkan keturunan daripada Kain? Tidak akan bisa. Tetapi bagaimanapun juga, karena sesuai dengan firman Tuhan, terang itu tidak bisa dipadamkan. Bagaimanapun gelap itu untuk mengusahakan memadamkan terang, itu tidak akan bisa. Atau menghilangkan terang itu. Haleluya. Terang selalu bersinar, karena terang itu sendiri adalah Kristus. Haleluya. Itulah pelita kita yang sebenarnya, yang menuntun kita ya sampai pada tujuan kita. Jadi kerinduan orang-orang percaya di zaman dulu selalu bekerja sampai saat ini. Karena kerinduan orang-orang Kristen yang sejati selalu bekerja sampai saat ini. Karena kerinduan itu berasal daripada Allah sendiri, ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kita tahu sesuai dengan Matius 22, ya, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Seperti itulah di setiap zaman, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang hanya orang sedikit yang bisa melakukan kerinduan dan kehendak Allah. Haleluya. Itulah sebabnya selalu tidak termasuk hitung dan selalu tidak terdaftar di dalam buku dunia, ya, orang-orang percaya tidak pernah terdaftar di dalam buku orang-orang dunia. Di manakah mereka terdaftar? Ada di dalam kitab Anak Domba Allah. Haleluya. Kenapa? Karena mereka tidak boleh melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh keturunan daripada Kain. Kenalilah pohon dari buahnya, dari buahnya kamu mengenal siapa mereka. Mungkinkah kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, sedangkan firman Allah Alkitab sudah ada ribuan tahun lamanya. Haleluya. Ribuan tahun lamanya. Selama hidup dari sejak kecil sudah memiliki Alkitab sampai akhir hidup dia. Masa tidak tahu dan tidak mengerti apa arti firman Tuhan yang ada di dalam kitab ini? Masa tidak tahu membedakan yang benar dan yang tidak benar? Sedangkan di dalam Alkitab diajarkan semuanya. Seperti itulah perjalanan dari Efesus sampai Laodikia. Masa tidak tahu kasih yang mula-mula? Itulah sebabnya Tuhan berkata demikian, kenapa engkau meninggalkan kasih yang mula-mula? Karena engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Haleluya. Itulah keluhan Allah yang sesungguhnya. Jadi semuanya itu mulai pudar dan sebagai gantinya bukannya gereja, ya, bukannya gereja yang berkobar-kobar dengan api Allah, malahan ia sudah menjadi dingin dan menjadi sedikit kaku. Jadi itulah yang dulu sedang berlangsung pada diri orang-orang di Efesus.
Mereka menjadi sedikit kaku, ya. Semangat yang tak terbatas kepada Allah sedang sekarat, dan orang-orang tidak terlalu peduli dengan apa yang Allah inginkan tentang diri mereka. Jadi mereka tidak peduli lagi dengan ajaran pada zaman tersebut. Haleluya. Jadi mereka merubah cara mereka bekerja. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka sudah menjauh daripada pesan dari ajaran Rasul Paulus tersebut. Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula di zaman Pentakosta. Sehingga roh pun meninggalkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengizinkan orang-orang melakukan kejahatan di zaman Efesus, di jemaat tersebut. Kalau mereka mengusir dan mempertahankan kebenaran pada waktu itu, maka Allah tidak akan berkata bahwa engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Haleluya. Jadi mereka merubah cara, ya, dandanan mereka, sikap mereka dan tingkah laku mereka. Mereka menjadi kurang, ya, perhatian, lalai. Itulah arti kata Efesus, santai, hanyut. Itulah arti Efesus, santai dan hanyut. Haleluya. Jadi siklus, ya, kebangunan rohani dan kematian tidak pernah gagal. Yang kematian tidak pernah gagal. Yang harus kita tahu, ya, yang harus kita tahu dan harus kita mengerti bagaimana membedakan zaman di zaman Efesus dan sampai zaman Laodikia. Haleluya. Jadi kita harus tahu membedakan zaman-zaman tersebut. Zaman apa yang sedang mereka hidupi di zaman dulu. Zaman apa yang mereka hidupi di zaman Irenaeus, Martin, Kolumba, Martin Luther. Semua zaman tidak sama, berbeda-beda. Haleluya. Jadi sifat pun berbeda-beda. Sama seperti zaman dulu adalah zaman kuda, zaman sepeda, zaman kereta, zaman mobil. Sekarang sudah zaman jet. Sekarang sudah zaman digitalisasi. Dulu alat komunikasi tidak ada sama sekali. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini sudah zaman canggih. Jadi orang pun sudah semakin licik. Bagaimana caranya untuk melawan hal tersebut? Kalau memang tidak tahu apa arti firman. Kalau tidak tahu zaman apa yang sedang kita hidupi. Kalau tidak mau mendengarkan pesan yang dibawakan oleh utusan di zaman ini. Aku adalah mempelai wanita. Aku adalah orang percaya. Ujilah dia dengan firman. Haleluya. Ujilah dia dengan firman. Kalau tidak mengerti kitab Kejadian, bagaimanapun juga kitab Wahyu dia tidak akan mengerti. Tetapi kalau sudah mengerti kitab Kejadian, kitab Wahyu pun akan mengerti. Haleluya. Jadi dari mana kita tahu? Bagaimanapun keintelektualan orang-orang di zaman ini tidak akan bisa menafsirkan apa arti kitab Wahyu. Haleluya. Bagaimanapun canggihnya zaman ini tidak akan bisa mengerti kitab Wahyu kalau tidak utusan yang menerangkan apa arti kitab Wahyu tersebut.
berbicara tentang meterai ketujuh cawan, ketujuh sangkakala, ketujuh zaman gereja, tidak akan mengerti. Haleluya. Jadi berarti nggak perlu dibahas. Kalau tidak dibahas berarti tutup aja. Kalau ditutup berarti saluran daripada Kristus tidak akan bisa terhubung, terkoneksi dengan jiwanya sendiri. Berarti keselamatan tidak ada. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang tidak mau makan roti, kalau tidak ada saluran ke dalam jiwa untuk memakan roti tersebut, berarti dia tidak akan bisa memiliki kehidupan. Haleluya. Kalau tidak mau menerima terang pada zamannya, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam terang tersebut. Karena terang tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Simpel sebenarnya. Sejak kapan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengajarkan, inilah yang harus kamu lakukan. Pokoknya kamu bebas melakukan apa yang kamu pikirkan. Mau mencuri, ya, mau mabuk, mau membunuh, mau apapun pekerjaan kamu lakukan bebas, gak jadi masalah. Gak pernah Roh mengajarkan seperti itu. Cara beribadah, bagaimanakah cara beribadah di zaman Efesus? Dan kita melihat bagaimana tentang foto Martin Luther dan juga beserta anak dan putrinya. Masih ada ke sekarang? Masih ada fotonya. Bagaimanakah pakaian mereka? Pakaian putri-putrinya, apakah bagus? Pakai rok panjang yang sopan. Karena kalau di zaman dulu orang berpakaian memakai celana akan disebut itu perempuan. Ya, perempuan yang najis. Haleluya. Mereka itu akan diusir dari satu tempat. Bagaimana dengan zaman ini? Apakah firman Tuhan berubah? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Besok boleh mencuri, besoknya tidak. Besoknya boleh mencuri, besoknya tidak. Tidak ada seperti itu firman. Pokoknya tidak boleh mencuri, ya lakukan aja. Dari awal sampai akhir, firman selalu sama. Haleluya. Zaman yang berubah, tetapi pola firman cara bekerja tetap sama. Zaman yang berubah. Di zaman dulu ketika orang-orang kudusnya Kristus selalu dipenggal apabila tidak taat kepada kekaisaran, kepada kerajaan sistem dunia. Haleluya. Kita mengingat di mana Kristus, ya, ketika Kristus lahir, yang di bawah umur 2 tahun penggal bunuh semua. Siapa yang membuat keputusan? Adalah Herodes. Bunuh semua. Kita melihat di zaman Israel ketika mereka ada di Mesir. Perintah Firaun, bunuh semua anak-anak kecil. Maka semua dibunuh. Haleluya. Dan kita melihat di zaman Irenaeus, zaman Martin, orang-orang percaya semua dipenggal dan dibunuh, diberikan ke anjing-anjing, ke singa-singa dan lain sebagainya. Apakah itu kasih? Orang-orang percaya semua menderita dan menjerit dan menangis dan habis dibunuh. Haleluya. Itulah dunia ini membuat cara pandang manusia selalu terarahkan dan diarahkan kepada hal-hal yang berasal dari setan. Sehingga kasih yang mula-mula semakin tidak ada. Kasih yang mula-mula semakin ditinggalkan oleh manusia. Oleh karena begitu kuatnya si setan tersebut, ya,
membuat pandangan manusia dan cara hidup manusia supaya terarah kepada maut, yaitu kematian. Itulah yang dituntut oleh Tuhan bagi orang-orang di zaman Efesus. Haleluya. Bukan masalah bangunan, masalah gedung yang begitu mewah dan besar, sehingga orang-orang yang sedang beribadah merasa nyaman. Dunia ini akan ditunggang balikan. Gak berarti dunia ini, tubuh kita ini pun gak berarti. Akan digantikan menjadi tubuh teofani. Tidak berdampak semuanya ini, gak dibawa ini. Tubuh ini sedikit pun kepada kerajaan Allah. Apalagi dunia ini. Semua akan ditunggang balikan. Semua akan hangus menjadi puing-puing. Haleluya. Jadi berarti firman Tuhan harus selalu bekerja di dalam setiap diri orang percaya. Haleluya. Dan kita tahu ya bahwa menyebutkan bahwa Yohanes mengerti apa artinya mengasihi Allah. Jadi rasul besar dalam hal kasih itu sudah barang tentu melihatnya ketika gereja mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Dan kita melihat di Yohanes 5 ayat 3 di mana dia berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan kita melihat juga di 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 5. Tandanya kamu mengenal Kristus ialah jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Jikalau kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, mengenal Allah, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya, kamu adalah seorang pendusta dan di dalam kamu tidak ada kebenaran. Firmanlah yang menjawab firman. Tidak boleh hanya dikutip Yohanes 3 ayat 16-17. Dikatakan di Yohanes 3 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah cukup hanya percaya? Memang demikianlah firman Tuhan. Tetapi firmanlah yang menjawab firman. Cukupkah hanya percaya sekalipun dia melakukan kejahatan non-stop 24 jam? Asalkan dia percaya kepada Kristus selamat. Tidak ada tertulis dalam Alkitab. Karena firmanlah yang menjawab firman. Dan Yohanes 3 ayat 4. Yohanes 2 ayat 3 dan 4 menjelaskan. Haleluya. Jadi satu penyimpangan kecil dari firman adalah sebuah langkah menjauh dari Kristus. Jadi orang-orang berkata bahwa mereka mengasihi Allah. Mereka pergi ke gereja. Bahkan mereka bersorak-sorak dan bersukacita dan menyanyi dan lain sebagainya dan berdoa. Tidak cukup hanya hal seperti itu. Tetapi ketika semua itu sudah berakhir, apakah mereka ada dalam firman? Berjalan di dalamnya, hidup di dalamnya? Tidak sama sekali. Berarti mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Haleluya. Jadi firman Allah itulah yang mendatangkan kehidupan. Dan bukan apa yang dikatakan manusia tentang firman yang diperhitungkan. Melainkan apa yang sudah dikatakan Allah.
Itulah yang sesungguhnya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi itulah yang membuat Efesus menjadi, ya, itulah membuat zaman Efesus berakhir sehingga tampillah juga zaman Irenaeus, yaitu di zaman jemaat Smyrna. Dan kita baca di Wahyu 2 ayat 5, peringatan Allah. Peringatan Allah dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Jadi Allah menyuruh mereka supaya, ya, kita ingat, supaya jelas sekali bahwa sesuatu sudah meninggalkan pikiran mereka. Jadi mereka sudah melupakan sesuatu. Dan menyuruh mereka untuk kembali kepada pikiran mereka, kepada maksud yang semula, yang mula-mula. Haleluya. Yang dimaksudkan, ya, dia menyuruh mereka untuk kembali kepada pikiran mereka, kepada maksud yang semula, yang mula-mula dari zaman yang pertama itu, yaitu jemaat mula-mula, yaitu zaman Pentakosta. Jadi mereka sudah jatuh dari situ. Mereka sudah melupakan kemuliaan, ya, dan keajaibannya. Haleluya. Jadi Allah datang untuk memperingatkan jemaat tersebut. Ini masih tetap di zaman Efesus. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana tentang Ananias dan Safira. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Kembali kepada kemurnian ketika Ananias dan Safira dihubungkan. Ya. Jadi kembali ke gerbang indah itu. Betapa suatu celaan dengan menjauh dari Allah, ya, dan mendukung tindakan-tindakan, yaitu yang mencemarkan namanya, mencemarkan nama Kristus. Jadi itulah yang dimaksudkan, biarlah mereka yang meninggalkan namanya, meninggalkan dosa dan menjaga kesucian. Jadi bencana-bencana mereka, ya, bagi Allah. Jadi kita lihat apakah arti jalan untuk kembali itu. Jadi jalan itu ialah jalan pertobatan. Kalau orang berdosa saja harus datang kepada Allah dengan jalan pertobatan, maka orang yang suam-suam kuku atau orang yang murtad harus bertobat. Lebih sungguh lagi, bertobatlah, hasilkanlah buah-buah bagi pertobatan. Haleluya. Dibuktikan itu melalui hidup manusia. Jika engkau tidak bertobat,
Allah berkata, aku akan mengambil kaki Dianmu. Pasti. Jadi gereja dalam keadaan yang demikian tidak dapat memberikan terang kepada dunia. Jadi terangnya sudah berubah menjadi kegelapan. Maka Allah akan mengambil utusannya, ya, yang setia dan gembala-gembalanya yang setia, dan membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri, dan mereka akan terus berbicara tentang kekristenan, ya, namun dihilangkan dari situ. Dan dikatakan, cepatlah bertobat. Haleluya. Yang dimaksudkan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jadi jelas sekali bahwa Efesus ragu-ragu. Sebab jangka waktu hidupnya tidak begitu lama. Kemudian Allah menurun dengan sangat cepat. Jadi itu tidak begitu lama sampai kota itu hancur. Kemegahan kuilnya menjadi sebuah gumpalan yang tak berbentuk. Tanah di situ menjadi sebuah rawa-rawa, didiami oleh unggas air. Zaman Efesus, zaman dulu. Haleluya. Jadi orang percaya tinggal di sebuah perkampungan yang kumuh. Tidak ada satupun orang Kristen yang tertinggal. Kaki Dian itu diambil dari tempatnya. Itu yang dimaksudkan. Kaki Dian itu diambil dari tempatnya dan dialihkan ke zaman Smyrna. Di sanalah tampil Irenaeus, seorang utusan pada zaman tersebut. Haleluya. Sama seperti stasiun atau seperti loket. Dulu di sana loket mobil ini, sekarang udah pindah di sana. Bagaimana mungkin seorang penumpang atau sewa menantikan selalu di sana sedangkan mobil tidak akan datang lagi ke sana? Sudah pindah ke sana atau ke yang lain. Haleluya. Seperti itulah contohnya. Jadi kita lihat di Wahyu 2 ayat 6. Benih, ya, faham Nikolaus. Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tetapi yang ini padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang dibenci Allah? Itulah yang dibenci pengikutnya, yaitu di zaman Efesus. Jadi ada dua buah pemikiran tentang apakah para pengikut Nikolaus itu. Dikatakan oleh sebagian, ya, bahwa mereka adalah kelompok orang yang murtad, yang seperti pendiri mereka. Jadi Nikolaus dari Antioquia, seorang pemeluk agama baru yang menjadi salah satu dari ketujuh orang diaken yang di Yerusalem. Haleluya. Jadi mereka memiliki perayaan-perayaan penyembahan berhala. Dan kelakuan mereka sangat tidak senonoh. Mereka mengajarkan bahwa agar seseorang bisa menguasai, ya, perempuan-perempuan dan melepaskan dan melakukan kejahatan terhadap mereka. Haleluya. Jadi dengan sendirinya mereka memberi jalan kepada sikap untuk menjauh yang seperti itu, sehingga, ya, kemerosotan mereka menjadi lengkap. Demikianlah mereka sudah menerapkan pada diri mereka. Jadi nama yang ada di perjanjian lama yang menyimbolkan, ya, yang menyimbolkan kemerosotan, ya, seperti itu. Bileam dan Isabel. Bileam dan Isabel. Semenjak Bileam merusak bangsa itu dan dengan demikian menaklukkan mereka, dikatakan bahwa
Nikolaus melakukan hal yang serupa. Menurut dengan kelompok ini, dipaksa keluar dari Efesus dan menemukan sebuah tempat kediaman di Pergamus. Haleluya. Tetapi masalahnya dengan kepercayaan ini adalah itu tidak akan benar. Mutlak tidak ada sejarah untuk hal tersebut. Jadi adalah sebuah tradisi yang paling bagus. Dengan mengambil pandangannya yang seperti itu, akan membuat gereja zaman Efesus mutlak hanyalah sebuah peristiwa sejarah yang tidak mempunyai arti. Yang tidak mempunyai arti apa-apa bagi zaman yang sekarang. Haleluya. Jadi apa yang dimulai di gereja mula-mula harus berlanjut terus di setiap zaman sampai akhirnya ia diberkati. Haleluya. Jadi kita sudah tahu siapakah sebenarnya benih Nikolaus ini. Bileam dan Isabel pun kita sudah tahu. Haleluya. Jadi setiap zaman sampai akhir ia diberkati dan ditinggalkan Allah atau dihancurkan sebagai sebuah barang yang najis ke dalam lautan api. Bahwa tradisi ini benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Dan kita tahu bahwa di Wahyu 2 ayat 2 bahwa gereja Efesus tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Yang sudah kita baca tadi. Mereka harus mengusir orang-orang jahat itu, atau kalau tidak demikian dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat sabar terhadap mereka. Jika mereka tidak mengusir orang-orang itu, berarti mereka dapat sabar terhadap orang-orang itu. Itulah artinya. Jadi ayat 6 dikatakan bahwa mereka membenci perbuatan-perbuatan orang-orang itu. Jadi kelompok Nikolaus ini tetap merupakan bagian dari zaman gereja yang pertama itu. Melakukan perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan itu dibenci, Tetapi orang-orang dibuat tidak berdaya. Haleluya. Jadi demikianlah kita melihat benih-benih di Efesus yang akan berlanjut dan akan menjadi sebuah doktrin yang akan harus berjalan dan masuk ke lautan api. Dan kita sudah tahu bahwa apakah arti pengikut Nikolaus ini. Kata itu berasal dari dua kata Yunani, Niko yang artinya mengalahkan, Laos yang artinya kaum awam. Dalam menyatakan seorang yang dulu sedang melakukan sesuatu di gereja mula-mula yang mengalahkan kaum awam. Jika kaum awam dikatakan, maka pasti sudah ada sebuah otoritas yang melakukannya. Haleluya. Jadi apakah itu yang dibenci oleh Allah yang saat itu sedang berlangsung di gereja itu? Apakah yang sedang berlangsung pada zaman itu? Haleluya. Jadi itulah tepatnya arti kata Nikolaus. Haleluya. Entah bagaimana orang-orang ditundukkan dengan suatu cara yang mutlak bertentangan dengan firman Allah. Jadi untuk mendapatkan arti yang sebenarnya dari apa yang akan kita lihat tentang di zaman Efesus sampai selanjutnya zaman-zaman yang lain. Bagaimana juga permulaan dosa yang begitu berlangsung di Taman Eden. Karena sudah selalu bertentangan antara hitam dan putih. Jadi keagamaan dan kerohanian dunia dibentuk dari dua pohon itu yang
akar-akarnya berada di Eden. Kedua pohon itu yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Haleluya. Pohon pengetahuan yang baik dan juga yang jahat. Kalau ada yang palsu, berarti ada yang benar. Haleluya. Jadi demikianlah di gereja Efesus adalah paradoks. Yang sama itu, gereja itu terbentuk dari yang baik dan yang jahat. Dua pohon itu menjadikan gereja tersebut. Keduanya seperti gandum dan lalang, tumbuh berdampingan, ya. Tetapi yang satu benar, yang satu adalah palsu. Jadi sekarang Allah berbicara kepada yang satu dan yang akan berbicara juga tentang yang satunya. Haleluya. Jadi dia akan menamakan keduanya gereja. Tetapi kita lihat hanya orang yang pilihan yang benar-benar tahu mana roh yang benar. Hanya orang-orang pilihan yang tidak akan tertipu. Sesuai dengan Matius 24 ayat 24 itu sekiranya mungkin. Matius 24 ayat 24 dikatakan sekiranya mungkin orang pilihan itu tidak akan dapat disesatkan. Karena kita tahu bahwa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul. Haleluya. Glory. Dan kita lihat dulu kita sudah bagaimana tetap pemahaman pengikut Nikolaus. Kita sudah mengerti, ya. Kita sudah membahas hal tersebut. Kita baca dulu yang berikutnya, Wahyu 2 ayat 7. Suara roh. Wahyu 2 ayat 7. Dia yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman Firdaus Allah. Dia bertelinga kepada setiap jemaat dari Efesus sampai Laodikia selalu berbicara. Dia yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dikatakan di sini barang siapa menang, bukan setengah menang, ya, tetapi barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Siapakah pohon kehidupan? Adalah Yesus Kristus sendiri yang ada di tengah-tengah firman Firdaus Allah. Haleluya. Jadi dia yang bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Mungkin ada jutaan orang yang akan mendengar kata-kata ini, ya, atau membacanya. Tetapi berapa banyak yang mau menghiraukannya? Mendengarkan banyak, menerima banyak, tetapi tindakan atau menghiraukannya atau melakukan sama sekali hanya orang sedikit. Hanya sedikit saja. Haleluya. Tetapi dia yang mau memasang telinganya dan ingin mengetahui kata-kata kebenaran akan mendapati roh Allah menerangi dirinya. Haleluya. Jadi roh Allah akan membuat firman nyata bagi hidup orang-orang percaya yang mau bertindak melakukan firman pada zaman Efesus, pada zaman jemaat-jemaat tersebut. Haleluya. Jadi kita perhatikan, ya, bahwa dikatakan bahwa roh sedang berbicara kepada jemaat-jemaat, gereja-gereja. Jadi kata gereja-gereja menunjuk adalah jemaat, bukan tunggal. Roh tidak menyuruh Yohanes untuk menuliskan ini untuk gereja lokal Efesus saja, ataupun untuk zaman pertama saja.
Ini adalah untuk semua zaman-zaman gereja, tetapi ini adalah gereja yang mula-mula. Ya. Dan demikianlah ini seperti hanya kitab Kejadian. Apa yang sudah dimulai di kitab Kejadian terus ada di keseluruhan firman yang akhirnya ditutup di kitab Wahyu. Haleluya. Jadi gereja yang mula-mula, gereja yang bermula di kitab Kisah Para Rasul, ini adalah cetak birunya Allah bagi semua zaman sampai ia berakhir di zaman Laodikia. Haleluya. Jadi pohon kecil yang sudah ditanam, ya, yang ditanam itu akan bertumbuh. Itu akan bertumbuh di sepanjang zaman-zaman. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kalau telinga ditutup, berarti Roh tidak akan dapat bekerja, ya, atau mengatakan, menyampaikan pesan pada zamannya pada setiap orang. Jadi upah yang dijanjikan, kita lihat di Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Aku adalah roti, selalu berbicara di taman Firdaus Allah. Akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Siapakah pohon kehidupan sebenarnya? Adalah Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Jadi upah ini adalah upah masa depan bagi semua pemenang di semua zaman. Ketika panggilan terakhir untuk berperang sudah dibunyikan. Ketika persenjataan kita sudah diletakkan, kemudian kita akan beristirahat di Firdaus Allah. Dan bagian kita adalah pohon kehidupan selama-lamanya. Haleluya. Jadi pohon kehidupan. Haleluya. Tidakkah itu sebuah kata kiasan yang indah? Itu disebutkan 3 kali di kitab Kejadian dan 3 kali di kitab Wahyu. Di ke-6 tampil disebut, maka itu adalah pohon yang sama dan menyimbolkan tepat hal yang sama. Haleluya. Dan kita sudah tahu apakah pohon kehidupan ini, ya. Dan di Bilangan 24 ayat 6 dikatakan, ketika Bileam menggambarkan Israel, dia berkata bahwa mereka adalah sebagai pohon-pohon gaharu yang ditanam oleh Tuhan. Pohon-pohon di seluruh Alkitab menunjuk kepada pribadi-pribadi. Seperti di kitab Mazmur 1. Apa yang dikatakan? Demikian pohon kehidupan itu pasti pribadi, ya, kehidupan, dan itu adalah Yesus. Mazmur 1 katakan demikian. Jadi kita melihat juga di Taman Eden itu terdapat 2 pohon yang berdiri tengah-tengah, ya. Yang satu adalah pohon kehidupan, yang satu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia harus hidup oleh pohon kehidupan, tetapi dia dilarang menjamah pohon yang satunya tahu akan mati. Tetapi manusia sudah mengambil bagian dari pohon yang satunya. Dan ketika dia melakukan, kematian masuk ke dalam dirinya oleh dosanya. Dan membuat dia terpisah dari Allah. Haleluya. Jadi 2 pohon itu ada di Eden. Pohon itu adalah sumber, ya, kehidupan. Adalah Yesus. Sesuai dengan Yohanes 6. Ya, pasal 6 dan sampai 8. Haleluya. Jadi Yesus menetapkan dirinya sebagai sumber kehidupan yang kekal. Dia menyebut dirinya sebagai roti dari surga. Dia berbicara tentang memberikan dirinya. Dan jika seseorang memakannya, maka ia tidak akan pernah mati. Haleluya. Dia menyatakan bahwa dia mengenal Abraham. Bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Glory.
Jadi kehidupan, ya, seorang kekal, pohon kehidupan, dia adalah di Eden, di tengah-tengah taman itu, sebagai mana dia nanti akan hadir di tengah-tengah Firdaus Allah. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Saya sudah menjelaskan bagaimana tentang zaman Efesus, dan kalau Tuhan berkati kita akan lanjutkan minggu depan Smyrna. Kalau tidak, biar yang lain kita bahas. Tuhan lain mengatur. Haleluya. Apa yang mau dia rencanakan, apa yang dia berikan untuk kita bahas, kita supaya mengerti kita, dan benar-benar kita menjadi orang yang matang seperti gandum yang matang untuk siap dituai. Tuhan memberkati. Satu ibadah kita, mari kita ke pujian. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri.